Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok statistika matematika yang terdiri dari Ezra Yolanda Siregar dengan NIM 41932300014. Yang kedua, Endang dengan NIM 41932300006. Yang ketiga, Natalia Lumban Tobing dengan NIM 41935300002. Yang keempat, Lambihot Sihaan dengan NIM 41935300003. Yang kelima, Jandre Andriangga Simbolon dengan NIM 41912300014. Kami dari kelas matematika Nondik B 2019 Universitas Negeri Medan dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa SSI MSI. Adapun video yang kami buat ini untuk memenuhi tugas proyek statistika matematika kami. Terlebih dahulu, kami akan menjelaskan apa itu distribusi uniform. Distribusi uniform adalah distribusi diskrit yang paling sederhana yang variabel randomnya itu mempunyai nilai peluang sama dalam suatu percobaan. Ciri-ciri distribusi uniform ini seperti setiap ciri-ciri variabel acak harus mempunyai probabilitas yang sama. Dan di sini kami buat definisinya. Jika peubah acak X mempunyai nilai X1, X2, X3 sampai dengan XK dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskrit didefinisikan sebagai F dikali XK sama dengan 1 per K, X sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan XK. Maka teoremanya rataan dan variansi dari distribusi seragam diskrit menjadi nu sigma K dan I sama dengan 1 XI per K dan varians sama dengan sigma K dan I sama dengan 1 dikali XI dikurang nu kuadrat per K. Sebagai contohnya, di sini dapat kita lihat jika sebuah dadu dilempar, maka setiap elemen dari ruang sampelnya atau yang disimbolkan dengan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 terjadi dengan peluang yang sama 1 per 6 sehingga kita mempunyai distribusi seragamnya menjadi F dikali X6 sama dengan X per 6, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka rataan dan variansinya itu menjadi nu sama dengan 1 tambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 per 6 sama dengan 3,5. Dan varians sama dengan 1 dikurang 3,5 kuadrat tambah 2 kurang 3,5 kuadrat ditambah bla 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 ditambah 6 dikurang 3,5 kuadrat per 6. Maka hasilnya 35,12. Saya Ezra Yolanda Siregar, NIM 41932300014 dari kelompok 6 PSMB 2019 akan menjelaskan mengenai distribusi gamma. Pengertian distribusi gamma. Distribusi gamma adalah salah satu teori dari distribusi probabilitas yang banyak digunakan untuk menarik kesimpulan atau menguji sebuah hipotesis statistika dan merupakan distribusi yang mempunyai aplikasi paling luas dalam menganalisa data uji hidup. Data uji hidup atau uji reliabilitas merupakan peluang bahwa komponen tersebut akan berfungsi sebagaimana mestinya selama
paling sedikit, atau sampai jangka waktu tertentu dalam percobaan yang telah ditentukan. Kekurangan distribusi gamma, yaitu memiliki fungsi ketahanan atau survival function yang tidak dapat ditentukan bentuk khususnya, kecuali jika parameter bentuknya berupa bilangan natural. Hal ini menyebabkan distribusi gamma sedikit digunakan dibandingkan dengan distribusi Weibull karena mempunyai fungsi kegagalan dan ketahanan yang lebih sederhana. Manfaat distribusi gamma. Distribusi gamma banyak dimanfaatkan untuk mengetahui atau menghitung jarak antara waktu tiba di fasilitas pelayanan seperti bank dan loket tiket kereta api, serta lamanya waktu sampai rusaknya suku cadang dan alat listrik. Rumus umum fungsi gamma, yaitu gamma alfa sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak hingga X pangkat alfa dikurang 1 dikali E pangkat min X dx untuk setiap alfa lebih besar dari 0. Sifat-sifat penting fungsi gamma adalah: yang pertama, untuk sebuah bilangan bulat positif n, gamma n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Yang kedua, didefinisikan gamma setengah sama dengan akar pi. Distribusi gamma. Peubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta bila padatnya diberikan oleh f x alfa, beta sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali X pangkat alfa dikurang 1 dikali E pangkat negatif X per beta untuk setiap X sama lebih besar dari 0. Lalu yang kedua 0 untuk X lainnya, di mana alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Distribusi gamma standar. Jika parameter skala sebuah distribusi gamma beta sama dengan 1, maka diperoleh suatu distribusi gamma standar. Dengan rumusnya, Fg sama dengan X alfa sama dengan P, X besar lebih kecil sama dengan X, sama dengan integral dengan batas 0 sampai X, T pangkat alfa dikurang 1 dikali E pangkat min T per gamma alfa dt, atau P X besar lebih kecil sama dengan X kecil sama dengan Fg X A, beta sama dengan Fg X per beta titik koma alfa. Dengan nilai E itu 2,718281. Nilai min dari distribusi gamma adalah mu sama dengan alfa dikali beta. Nilai variansi dari distribusi gamma adalah tau kuadrat sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Berikut ditampilkan grafik distribusi gamma untuk beberapa nilai parameter alfa dan beta. Distribusi eksponensial yaitu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1 dan beberapa nilai beta. Jadi distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1 dan beberapa nilai beta itu disebut juga distribusi eksponensial. Berikut ditampilkan grafik distribusi gamma. Yang ini alfa sama dengan 1 dengan scale-nya lebih besar dari 0. Yang ini distribusi eksponensial. Jadi dapat dilihat perbedaannya.
Tabel gamma dapat diperhatikan di sini. Contoh soal dan penyelesaian yang pertama. Soalnya, variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru atau dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamis pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Tentukan probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Hitunglah min dan variansi di atas. Penyelesaiannya, P 60 kecil sama dengan 120, maka sama dengan P X kecil sama dengan 120 dikurang P X kecil sama dengan 60. Jadi menggunakan rumus FG 120 8,15. 120 itu X-nya, 8 ini alfanya, dan 15 ini gammanya. Dikurang FG 68,15. Jadi FG itu 120 dibagi 15 titik koma 8. Dikurang FG 60 dibagi 15 titik koma 8. Jadi sama dengan FG 120 dibagi 15 itu 8 titik koma 8. Dikurang FG 60 dibagi 15 sama dengan 4 titik koma 8. Jadi untuk mencari ini, kita dapat melihatnya di tabel gamma. Nah, di tabel gamma ini dapat kita lihat yang tadi 8 titik koma 8. 8 titik koma 8. Maka didapat 0,5470. Selanjutnya 4,8. 4,8. 0,0510. Jadi nilai FG ini didapat dari tabel gamma. Lalu dikurangkan saja mendapat nilai 0,4959. Minnya mu X sama dengan alfa dikali beta. Alfanya 8, betanya 15. 8 kali 15 sama dengan 120. Variansnya, tau kuadrat X sama dengan alfa dikali beta kuadrat. 8 dikali 15 kuadrat sama dengan 1800. Tau X-nya sama dengan 42,43. Contoh soal yang kedua. Suatu panggilan telepon datang pada papan switching mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 5 sambungan datang tiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit berlalu, baru 2 sambungan yang datang. Penyelesaian. Proses Poisson dapat diterapkan dengan menunggu 2 kejadian Poisson terjadi mempunyai distribusi gamma dengan beta sama dengan 1/5 dan alfa sama dengan 2. Misalkan X adalah selang waktu sebelum 2 panggilan telepon datang. Maka peluangnya adalah peluang X besar kecil sama dengan X sama dengan integral dengan batas 0 sampai X 1 per beta kuadrat dikali X pangkat E kali X kali X kali E pangkat negatif X beta dx. Dimasukkan nilai beta dan alfanya, maka peluang X lebih kecil sama dengan 1 sama dengan 25 integral 0 sampai 1 X dikali E pangkat negatif 5X dx. Dimasukkan batasnya, maka 1 dikurang E pangkat negatif 5 dikali 1 dikali 1 tambah 5 sama dengan 0,96. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salah satu distribusi yang banyak digunakan dalam statistika, khususnya proses stokastik, adalah distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Distribusi ini banyak digunakan sebagai modal di bidang teknik dan sains.
Setelah kita mengetahui definisi dari distribusi eksponensial, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari distribusi eksponensial. Adapun beberapa karakteristik dari distribusi eksponensial yaitu peubah acak kontinu X berdistribusi eksponensial dengan parameter beta bila fungsi padanya diberikan oleh beta lebih besar dari 0, sehingga distribusi eksponensial juga disebut dengan distribusi gamma. Dengan distribusi eksponensial juga merupakan suatu distribusi yang berguna untuk mencari selisih waktu yang terjadi dalam suatu peluang tertentu. Dalam distribusi eksponensial ini digunakan pencarian atau pengolahan data dengan menggunakan variabel random, di mana pada variabel random ini sendiri adalah variabel yang berupa nilai atau berupa angka yang merupakan outcome dari eksperimen random. Variabel random bersifat diskrit bila hanya berupa nilai tertentu yang dapat dihitung. Namun, variabel random ini bersifat kontinu bila mana berupa suatu nilai manapun dalam suatu interval. Bila X merupakan variabel random eksponensial dengan parameter lambda yang terdefinisi pada selang 0 sampai dengan tak hingga, maka fungsi peluang dari X adalah fxab lambda E pangkat min lambda X, di mana X-nya lebih besar dari 0. Distribusi eksponensial paling sering digunakan sebagai model distribusi waktu dalam fasilitas pelayanan customer atau waktu tunggu. Dalam hal ini, customer di sini tidak harus berupa orang tetapi bisa berupa panggilan telepon. Penggunaannya dalam model ini, distribusi eksponensial sangat berkaitan dengan distribusi Poisson. Bila X menyatakan jumlah kejadian yang terjadi dalam selang waktu T, maka X akan berdistribusi Poisson. Jika alpha adalah mean X, yaitu rata-rata jumlah kejadian per unit waktu, antara dua kejadian adalah eksponensial dengan parameter alpha. Pada penggunaan distribusi eksponensial yang lain adalah sebagai modal waktu hidup dari suatu komponen. Biasanya dalam model ini lambda disebut sebagai tingkat kegagalan. Setelah kita mengetahui definisi dan karakteristiknya, ini akan saya menjelaskan penjelasan rumus dari distribusi eksponensial, di mana P waktu kedatangan lebih kecil dari X sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda X, di mana X-nya itu lebih besar dari 0, berarti mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Keterangannya itu di mana X itu adalah sembarangan nilai dari variabel random X, lambda itu rata-rata jumlah kedatangan per unit waktu, seperlambda itu rata-rata waktu antar kedatangan. Contohnya itu supir datang di jembatan tol. Setelah kita mengetahui definisi, karakteristik, dan rumusnya, maka di sini ada definisi kayak seperti definisi umum dari distribusi eksponensial. Definisinya itu adalah peubah acak kontinu X terdistribusi eksponensial dengan parameter beta jika fungsi padanya berbentuk fx sama dengan 1 per beta E beta pangkat min X, di mana X-nya itu lebih besar dari 0 dan betanya itu juga memiliki nilai lebih besar dari 0. Teoremanya itu rata-rata dan variansi distribusi gamma atau eksponensial merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma, yaitu mu dikali alpha, beta, dan sigma kuadrat sama dengan alpha dikali beta kuadrat. Akibatnya, rata-rata dan variansi distribusi eksponensialnya itu adalah mu sama dengan beta dan sigma pangkat 2 sama dengan beta pangkat 2. Setelah kita mengetahui definisi karakteristik dari distribusi eksponensial dan rumus-rumusnya, kita akan ke contoh untuk lebih memahami dari distribusi eksponensial, di mana contohnya itu misalnya X itu adalah peubah acak yang menyatakan waktu respon dari suatu komputer yang online atau waktu antara user input dan tampil outputnya. Peubah acak X berdistribusi eksponensial dengan mean 5 detik. Berapa peluang waktu respon paling lama 10 detik dan waktu responnya antara 5 sampai 10 detik. Dari soal itu bisa kita ketahui bahwa mu-nya itu sama dengan 1 per lambda sama dengan 5. Maka nilai lambdanya itu sama dengan 0,2. Dari contoh soal itu kita bisa mengetahui apa saja yang diketahui. Yang pertama yang ditanya itu
peluang yang 10 detik, atau P sama dengan P buka kurung X lebih kecil dari 10 tutup kurung, dan peluang buka kurung 5 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 10. Setelah kita mengetahui apa aja yang diketahui, maka masukkan ke dalam rumus distribusi eksponensial, di mana rumus distribusi eksponensial itu adalah 1 dikurang E pangkat min lambda dikali X. Lambdanya kita udah ketahui dan X-nya juga sudah kita ketahui, tinggal masukkan aja setiap nilai lambda dan X, di mana nilai lambda 0,2 dan nilai X itu 10. Maka 1 dikurang E pangkat min 0,2 dikali 10, atau 1 dikurang E pangkat min 0,2 pangkat min 2, pangkat min 2 itu menghasilkan 0,135, maka 1 dikurang 0,135 menghasilkan 0,865. Untuk mengetahui juga yang nomor 2-nya itu yang responnya itu antara 5 sampai 10 detik, kita sudah mengetahui yang 10-nya, maka kita cari lagi yang 5. Di mana yang 5-nya itu sama dengan juga mencari yang 10, tapi yang bedanya di X-nya. X-nya itu 5. Jadi 1 dikurang E pangkat min 0,2 dikali 5, maka 1 dikurang E pangkat 0,2 dikali 5 itu kan hasilnya 1, jadi 1 dikurang E pangkat min 1. Hasil dari E pangkat min 1 sama dengan 0,368. Maka dari diketahui E pangkat min 1 itu 0,368, maka 1 dikurang 0,368 menghasilkan 0,632. Setelah itu kita mengetahui P-nya itu sama P5 sama dengan sama P10 itu, maka kita kurangi aja P yang 10 sama yang peluang yang 5. Maka 0,865 dikurang 0,32 menghasilkan 0,233. Distribusi probabilitas yang terpenting dalam statistik adalah distribusi normal atau Gaussian. Jenis variabel acak kontinu digunakan untuk menerangkan fenomena dalam industri, perdagangan, tingkat pendapatan masyarakat, dan sebagainya. Distribusi normal. Fungsi rapat probabilitas variabel random X dengan mu dan variansi sigma kuadrat yang memiliki distribusi normal adalah nx mu sigma sama dengan 1 per akar 2 V sigma E pangkat min 1 per 2 nu akar 2 1 per pangkat 1 per 2 nu akar 2 sigma pangkat 2 kali X kurang nu pangkat 2 dijelaskan pada gambar tersebut. Sifat distribusi normal yang pertama itu distribusi error dalam pengukuran, yang kedua pengukuran dalam meteorologi, yang ketiga pengukuran curah hujan, yang keempat sebagai pendekatan bagi distribusi minimal dan distribusi barometrik. Sifat-sifat distribusi normal. Min sama dengan itu nu, varian sama dengan sigma kuadrat, deviasi standar sama dengan sigma, koefisien momen kemiringan sama dengan 0, koefisien Curtis alfa sama 3, deviasi min sigma di akar 2 per V sama dengan 9. Sifat-sifat distribusi normal. 1. Rata-ratanya atau standar misalnya sama sigma. Yang kedua, model atau maksimum terjadi mu. Ketiga, bentuknya simetrik. Yang keempat, titik belok tepat di X. Yang kelima, kurva mendekati 0 secara simetris semakin X jauh dari X dengan mu. Yang keenam, total luasnya. Bentuk distribusi normal ditentukan oleh mu dan sigma pada gambar. Ciri-ciri distribusi normal itu nilai dan besarlah sama atau berhimpitan. Yang kedua, kurvanya simetris. Yang ketiga, asimtotik. Yang keempat, luas daerah yang terletak pada garis mendatar. Contoh soal distribusi normal. Yang pertama,
Berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih? Jadi yang diketahui itu ada rata-rata 15 dan standar deviasinya 3,5. Pertanyaannya, probabilitas X lebih dari 20. Penyelesaiannya, X sama dengan 20. Kemudian rumus Z, X dikurang rata-rata per standar deviasi. X-nya 20 dikurang rata-rata 15. 20 dikurang 15 sama dengan 5. Kemudian per standar deviasinya 3,5. Jadi hasil dari 5 per 3,5 sama dengan 1,43. Jadi untuk nilai probabilitas 1,43, desimal yang pertama itu 1,4 dan 0,03. Terus lihat di baris 1,4, kemudian di kolom 0,03 ada 0,4236. Nah, tadi kan nilai probabilitas X sama dengan 20-nya itu 0,4236. Yang ditanyakan pada soal itu, berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih? Berarti yang ditanyakan itu adalah ruas yang ada tanda tanya pada kurva ini. Lalu kurva ini kan berbentuk simetris dengan luasnya itu 1. Jadi sisi sebelah kanannya itu 0,5 dan di sebelah kirinya itu pun 0,5. Jadi untuk mencari luas kurva yang ditanyakan pada soal itu, 0,5 dikurang 0,4236, hasilnya 0,0764. Kemudian contoh soal yang kedua itu, berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton kurang dari 15 menit? Jadi yang diketahui itu rata-ratanya 15, standar deviasi 3,5, dan yang ditanyakan probabilitas X kurang dari 15. Nah, penyelesaian X-nya kan sama dengan 15. Kemudian rumus Z-nya X dikurang rata-rata per standar deviasi. X-nya 15, rata-ratanya 15. 15 dikurang 15 itu 0. Kemudian dibagi standar deviasinya 3,5. Maka 0 per 3,5 sama dengan 0. Untuk nilai probabilitas Z sama dengan 0 itu, maka nilai probabilitasnya adalah 0,0000. Untuk menjawab pertanyaan, berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton kurang dari 15 menit? Nah, tadi kan Z-nya sama dengan 0. Probabilitasnya juga 0. Jadi, untuk mencari kurang dari 15 menit, kita dapat melihat luas kurva daerah yang di sebelah kiri 0. Maka 0,5 dikurang 0 hasilnya 0,5. Jadi hasil dari probabilitas X kurang dari 15 itu hasilnya 0,5. Terima kasih.